Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Kingdom School yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang murid pindahan bernama Taiho. Setelah memperkenalkan diri, dia pun dipersilakan duduk. Kemudian dia dihampiri oleh seseorang yang bernama Suho. Faktanya, mereka pernah satu kelas semasa SMP. Seperti yang bisa kalian lihat, Suho ini adalah tipe murid yang suka menindas teman-temannya. Hal itu terlihat jelas dari perlakuannya terhadap Taiho. Bukan hanya itu saja, di saat jam istirahat, Suho juga kerap menyuruh murid-murid yang dianggap lemah untuk melakukan sesuatu, seperti membelikan minuman. Bahkan yang paling parah, dia memperlakukan salah satu murid bernama Yunju dengan sangat buruk, hanya karena Yunju memiliki keturunan kulit gelap. Yunju yang tak bisa melawan akhirnya hanya bisa menerima perlakuan buruk tersebut. 어떻게 되는지 알지? 젓가락으로 밥 먹으면. Sekarang kita akan flashback sejenak untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Taiho dan Suho di saat mereka masih SMP. Waktu itu, Taiho berusaha menolak perintah Suho. Namun akibatnya dia langsung menjadi sasaran amukan Suho hingga babak belur. Beruntungnya, sebelum keadaan semakin memburuk, seorang guru datang dan memisahkan mereka. Dan saat ini, Taiho sedang makan malam bersama keluarganya. Kemudian dia ditanyai oleh orang tuanya tentang bagaimana hari pertamanya di sekolah baru. Taiho hanya menjawab jika semuanya berjalan dengan baik. Namun setelah selesai makan dan masuk ke kamarnya, terdengar suara pertengkaran orang tuanya di luar. Rupanya, kejadian masa lalu yang dialami Taiho masih berdampak besar pada keluarganya. Dahulu, ibu Taiho pernah dipanggil ke sekolah karena insiden dengan Suho. Alih-alih mendapatkan keadilan, ibu Taiho malah diminta untuk meminta maaf kepada ibu Suho. Meskipun jelas Suho yang bersalah. Sayangnya, pihak sekolah tak bisa berbuat banyak untuk membela Taiho. Karena merasa tak terima, ibu Taiho akhirnya memilih untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Dan juga melaporkan kasus perundungan tersebut kepada pihak berwajib. Namun laporan itu justru berdampak buruk bagi keluarga mereka. Ayah Taiho harus kehilangan pekerjaannya karena manajernya menganggap bahwa laporan itu mencoreng nama baik perusahaan. Hal itu membuat ayah Taiho sangat marah kepada sang istri. Dia menyalahkan ibu Taiho karena akibat tindakannya, dia harus kehilangan pekerjaannya. Meskipun begitu, ibu Taiho tak menyesal karena baginya kesehatan mental anaknya jauh lebih penting daripada mempertahankan kemewahan tetapi membiarkan Taiho tersiksa. Perbedaan pandangan inilah yang membuat mereka sering bertengkar, terutama di saat keluarga mereka berada di dalam situasi sulit. Di keesokan harinya, di saat perjalanan pulang sekolah, seorang murid bernama Myungshu tiba-tiba dihampiri oleh Gyeonggil dan langsung dibully dengan semena-mena. Kejadian itu sempat dilihat oleh Taiho dari kejauhan. Di malam harinya, Suho menyuruh Yinsu untuk membelikan rokok dan minuman keras. Dengan terpaksa, Yinsu menuruti perintah tersebut. Namun di saat sedang membeli, dia dihentikan oleh anak pemilik toko yang menyadari jika Yinsu masih di bawah umur. Barang-barang yang sudah dia beli langsung dirampas kembali, sementara Yinsu memilih untuk kabur. Karena gagal mendapatkan barang yang diminta, Suho dan teman-temannya akhirnya mencari cara lain untuk bersenang-senang. Mereka pun pergi ke tempat karaoke untuk berpesta. Dan tentu saja dalam kondisi seperti ini, pembicaraan mereka tak jauh dari hal-hal kotor yang biasa mereka lakukan. Hari pun berganti. Terlihat seorang cewek bernama Enji yang membuka lokernya. Di sini dia menemukan berbagai tulisan bullying yang ditempel di sana. Namun dia tak tahu siapa pelakunya. Ketika pelajaran matematika dimulai, Gyeonggil kembali membuat ulah. Dia menyuruh salah satu murid untuk berpura-pura bertanya agar bisa merekam tubuh sang guru, kemudian mengunggahnya ke internet.
Tak puas dengan itu, Gyeonggi juga menyuruh murid lain untuk membuat keributan dengan meneriakkan jika Enji tak suka laki-laki, namun lebih menyukai perempuan. Sesuai rencananya, kelas pun menjadi kacau. Setelah pelajaran selesai, murid yang tadi mengejek Enji mendekatinya untuk meminta maaf. Ternyata dia juga diancam oleh pacarnya Suho yang bernama Yojung. Sementara itu, perempuan kelas 2 bernama Dung Sok sedang marah-marah kepada anak buahnya karena mereka gagal mengumpulkan uang hasil pemalakan. Karena itulah Dung Sok merekrut Suho dan gengnya untuk menjadi anak buahnya. Mereka diperintahkan untuk menyetor 200.000 won setiap minggu. Tak punya pilihan lain, Suho dan gengnya terpaksa menurut karena mereka takut kepada Dung Sok, preman penguasa sekolah. Setelah Dung Sok dan antek-anteknya pergi, Suho dan gengnya bersantai sambil merokok. Namun mereka mendiskriminasi Yinsu dan tak mengizinkannya untuk ikut nongkrong. Sebaliknya, Yinsu malah disuruh berjaga untuk memastikan tak ada guru yang datang. Di saat Yinsu menolak secara halus, Suho langsung mengamuk dan memperingatkannya agar tak melawan. Demi ketenangan, akhirnya Yinsu pun mengalah. Tak lama kemudian, Yojung datang dan meminta agar mereka merayakan anniversary 1 bulan mereka. Meski awalnya menolak, Suho akhirnya mengalah karena Yojung terus memaksa. Hal ini membuat Yojung diledek oleh teman-temannya yang menganggapnya terlalu manja. Setelah nongkrong di rooftop, Jongsu menemui seorang murid culun bernama Minjun dan menyuruhnya menjual sepatu mahalnya secepat mungkin. Uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk menyetor kepada Dungso. Sementara itu, di saat jam pelajaran berlangsung, wali kelas mereka, Pak Won, mengadakan tes IQ untuk mengukur kemampuan berpikir murid-muridnya. Dan ketika hasilnya keluar, Pak Won terkejut karena melihat IQ salah satu murid yang mencapai 150. Hal itu membuatnya semakin penasaran dengan murid yang dianggapnya sebagai jenius luar biasa. Sementara itu, Gyeonggil dan anak buahnya kembali berulah dengan melakukan sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Mereka menyuruh Myungsu melakukan hal yang tak senonoh di hadapan mereka. Di malam harinya, Gyeonggil pergi ke warnet dan mengunggah foto-foto murid dan guru yang sudah diedit menjadi vulgar. Tak hanya itu, dia juga menambahkan caption menggoda untuk menarik perhatian orang-orang iseng di internet. Di tempat lain, Suho dan gengnya pergi ke Pola Sodok. Namun bukannya bersenang-senang, mereka malah mendapat masalah karena bertemu dengan Dungso yang menagih uang setoran. Sayangnya, mereka tak membawa uang, sehingga mereka mendapat peringatan keras. Mereka pun pergi dengan wajah ketakutan dan kebingungan mencari cara untuk segera membayar uang tersebut. Di malam harinya, Yojung mengajak Enji pergi ke suatu tempat. Enji yang tak curiga pun menuruti ajakannya. Namun, setibanya di lokasi, dia malah dipertemukan dengan Suho dan gengnya yang sedang mabuk-mabukan. Enji terkejut karena awalnya dia hanya ingin berjalan-jalan, namun malah jatuh ke dalam jebakan. Jongsu dan teman-temannya langsung menahannya agar tak kabur. Dan disinilah sifat asli Yojung terungkap. Selama ini dia hanya berpura-pura baik kepada Enji karena memiliki niat tersembunyi. Dirinya ingin memanfaatkan Enji untuk kepentingan tertentu. Dan tanpa ampun, Jongsu mulai memaksa Enji untuk meminum alkohol hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Dan yang lebih parahnya lagi, Jongsu melakukan tindakan keji terhadap Enji. Sementara Yojung dengan santainya merekam kejadian itu sebagai alat untuk mengancam Enji agar tak berani melawan. Setelah puas, Suho malah menyuruh Yinsu untuk melakukan hal yang sama kepada Enji. Awalnya, Yinsu menolak karena merasa itu adalah tindakan yang sangat salah. Namun Suho mengancamnya, memaksa Yinsu untuk menuruti perintahnya. Dan akibat dari kejadian itu, keesokan harinya Enji tak masuk sekolah karena mengalami trauma yang sangat mendalam. Bahkan kondisinya begitu parah hingga dia berpikir untuk mengakhiri kehidupannya. Di sini kita akan sedikit mengulas masa lalu Taeho sebelum pindah ke sekolah yang sekarang. Ternyata sebelum pindah, Taeho sempat menelpon sahabatnya untuk mencari tahu di mana Suho bersekolah. Setelah mendapatkan informasi, dia langsung memberitahu ibunya dan meminta untuk pindah ke sekolah tersebut. Dari sinilah kita tahu jika Taeho sengaja pindah ke sekolah ini. Kembali ke cerita, Jongsu terus memaksa Minjun untuk mentraktirnya. Namun karena sepatu yang dijual Minjun belum laku, Jongsu menyuruhnya untuk menurunkan harga agar cepat terjual dan uangnya bisa segera disetorkan kepada Dungsok.
Mendengar hal itu, Minjun memberitahu Jongsu bahwa dia sudah mencoba segala cara, termasuk memposting di marketplace. Beruntungnya, usahanya membuahkan hasil. Di saat pelajaran dimulai, ada seseorang yang menghubunginya untuk membeli sepatunya. Dan tanpa pikir panjang, Minjun langsung menyetujui transaksi itu dan berencana untuk bertemu pembeli tersebut sepulang sekolah. Namun, siapa sangka, ternyata pembelinya adalah Taeho. Di keesokan harinya, Suho kembali berencana untuk membuli Taeho dengan membawakannya sekantong susu. Namun, rencananya gagal karena di saat itu Taeho tak masuk sekolah. Tak kehabisan akal, Suho pun melampiaskan amarahnya kepada Yunjun. Setelah kejadian itu, Yunjun pergi ke ruang BK. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Jongsu yang langsung mengambil gambar dan mengirimkannya kepada Suho dan gengnya. Mendapat informasi tersebut, Suho langsung memanggil Yunjun ke rooftop untuk menginterogasinya. Dia ingin tahu apakah Yunjun baru saja melaporkan dirinya dan gengnya kepada guru BK. Namun, Yunjun menjelaskan jika dirinya ke ruang BK bukan untuk mengadu, melainkan untuk bertanya tentang program beasiswa. Mendengar jawaban itu, Suho akhirnya melepaskan Yunjun. Atas kejadian itu, Yunjun akhirnya berkonsultasi kepada Pak Won dan menyatakan keinginannya untuk pindah sekolah. Pak Won pun berusaha menguatkan Yunjun. Dia bercerita jika dulunya dia juga pernah mengalami hal yang sama hanya karena memiliki darah campuran dari orang tuanya. Namun, dia yakin jika Yunjun mampu bertahan, dia bisa menjadi orang yang sukses, seperti dirinya yang berhasil menjadi seorang guru setelah melewati masa-masa sulit. Meskipun sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Won, Yunjun masih merasa tak tenang. Sepulang sekolah, dia melampiaskan perasaannya yang campur aduk. Hal itu ternyata disaksikan oleh Taeho dari kejauhan. Hari-hari pun terus berganti. Di sekolah, Suho kembali menindas Taeho dengan menyuruhnya meminum susu seperti biasanya. Namun kali ini Taeho berhasil meminumnya tanpa muntah, yang membuat Suho merasa tak puas. Karena kesal, Suho pun melayangkan tinjunya ke perut Taeho hingga dia terkapar tak berdaya. Tak berhenti di situ, Suho terus melanjutkan aksi brutalnya meskipun Taeho sudah jelas tak mampu melawan. Karena kejadian itu, sepulang ke rumah, Taeho akhirnya memutuskan untuk membalas perbuatan Suho dan gengnya yang selama ini telah menindas murid-murid lemah di sekolah. Di keesokan harinya, Taeho langsung mengumpulkan para korban bullying yang diantaranya adalah Yunjun, Minjun, Myungsu, dan Anji. Di saat itu, mereka mulai menyusun rencana untuk membalas Suho dan antek-anteknya secara bertahap, satu persatu. Misi pertama dimulai. Taeho menyuruh Minjun untuk datang ke sekolah dengan mengendarai motor yang disukai oleh Jongsu untuk menarik perhatiannya. Dan benar saja, saat di kelas, Jongsu langsung tertarik dan memaksa Minjun untuk meminjamkan motor tersebut. Tanpa ragu, Minjun pun meminjamkannya. Setelah sekolah usai, Jongsu menggunakan motor itu untuk jalan-jalan. Namun, tanpa dia sadari, motor itu telah dimodifikasi oleh Taeho dan kawan-kawan untuk memberi pelajaran kepadanya. Dengan begitu, misi pertama geng cupu berhasil diselesaikan. Selanjutnya, guru matematika tiba-tiba menerima sebuah pesan yang berisi fotonya sendiri, namun telah diedit menjadi tak senonoh. Menyadari hal ini adalah tindakan serius, dia segera melaporkannya ke para polisi. Polisi pun langsung menemui kepala sekolah untuk mencari Geon-gil yang diduga sebagai pelakunya. Tak butuh waktu lama, Geon-gil langsung diinterogasi karena berdasarkan IP address yang diperoleh polisi, foto tersebut diunggah menggunakan perangkat yang terdaftar atas namanya. Awalnya, Geon-gil mencoba membantah tuduhan itu karena merasa tak adanya bukti yang cukup kuat. Namun setelah polisi menemukan laptopnya di loker dan menemukan foto-foto yang sama di dalamnya, dia pun tak bisa mengelak lagi. Polisi akhirnya menangkap Geon-gil dan membawanya ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Fakta yang mengejutkan, kejadian ini sebenarnya sudah direncanakan dengan matang oleh Taeho dan geng cupu. Dengan begitu, misi kedua pun dinyatakan berhasil. Selanjutnya, geng cupu mempersiapkan langkah terakhir mereka, yaitu menargetkan Suho dan Yinsu. Kali ini, mereka berencana untuk mencampurkan sesuatu ke dalam minuman soda yang biasa diminum oleh Suho agar membuatnya mengalami efek samping tertentu.
Mereka tahu jika setiap jam istirahat, Suho selalu menyuruh salah satu murid untuk membelikan minuman soda untuknya. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Yunjun dan Mingjun sudah bersiap di kantin untuk melancarkan rencana mereka. Di saat anak suruhan Suho datang ke kantin, Mingjun langsung memborong semua minuman soda yang ada. Sehingga anak tersebut kehabisan stok dan terpaksa membeli dari Mingjun. Disinilah mereka menyerahkan minuman yang telah mereka racik. Dan benar saja, setelah minuman itu sampai ke tangan Suho, dia pun langsung meminumnya. Tak butuh waktu lama, efek dari minuman itu mulai bekerja. Suho tiba-tiba merasa ingin ke toilet terus-menerus. Melihat hal ini, Taehyung dan gengnya merasa puas karena rencana mereka berjalan sesuai harapan. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, Taehyung keluar kelas untuk melancarkan langkah selanjutnya. Dirinya menekan tombol darurat agar semua murid dan guru keluar dari kelas. Di saat yang bersamaan, Taehyung, Yunjun, dan Mingjun mengenakan topeng dan mulai memberikan pelajaran kepada Suho. Sementara itu, Myungsu dan Enji pergi ke ruang CCTV untuk memodifikasi rekaman, memastikan jika identitas mereka tetap aman. Setelah berhasil mengalahkan Suho, mereka menghubungi Yinsu menggunakan ponsel Suho, berpura-pura menjadi Suho dan meminta Yinsu untuk datang ke ruangan tertentu. Tanpa curiga, Yinsu pun segera datang untuk menolong Suho yang saat itu hampir terjatuh akibat perlakuan geng cupu. Namun, di dalam momen itu, Yinsu tiba-tiba teringat semua perlakuan buruk Suho terhadapnya selama ini. Dengan hatinya yang bimbang, dia pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan pegangan tangannya dengan sengaja, membiarkan Suho jatuh sebagai bentuk balas dendam. Di momen krusial ini, Mingjun segera membawa kepala sekolah ke ruangan tersebut. Saat tiba di sana, kepala sekolah melihat Yinsu dalam posisi yang mencurigakan. Dengan begitu, Yinsu tertangkap basah dan otomatis menjadi tersangka atas insiden yang menimpa Suho. Hingga akhirnya, film pun selesai. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.